Ayo guys, balik lagi di channel gue Upaoye. Di video kali ini gue bakalan sedikit berbagi pengalaman, yaitu pengalaman di kapal pesiar. Ini judulnya bakalan kontrak pertama adalah penentuan. Nah, di sini gue sedikit sharing saja ya buat kalian yang belum pernah kerja ke kapal pesiar. Sebenarnya ya, kalau kalian kontrak pertama itu kalian bisa melewatinya, untuk kontrak-kontrak selanjutnya itu kalian pasti bakalan aman-aman saja. Jadi di kontrak pertama itu adalah kontrak penentuan buat kalian. Jika di kontrak pertama itu kalian gagal, itu artinya kalian gagal untuk kontrak-kontrak selanjutnya. Di sini gue bakalan sharing saja ya. Sebenarnya kalau pengen kerja ke kapal pesiar itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan penantian, dan penuh dengan suka duka, jadi seperti itu ya. Jadi sebelum kalian itu ke kapal pesiar, sebenarnya gue itu ya sudah stres duluan. Kenapa stres? Ya karena gue itu harus ngurus dokumen, harus ke sana ke sini ke Jakarta buat visa, interview ya. Jadi interviewnya itu apakah bakalan lulus atau gagal. Sebelumnya gue sudah sempat sharing juga tentang perjalanan gue ya, dari awal sampai gue berhasil ke kapal pesiar. Sebelumnya gagal 3 kali di Holland American Line karena masalah umur, faktor umur. Setelah itu ke Royal ya. Dan di kontrak pertama itu, sebelum kalian ke kapal pesiar itu memerlukan beberapa tahapan waktu. Tidak seinstan mie sedap ya. Jadi kalian melamar langsung kerja ke kapal pesiar, tidak. Jadi ada prosesnya. Jadi kalian itu perlu pengalaman dulu di Bali, atau pengalaman di mana di pariwisata di mana, misalnya seperti itu. Kalian punya pengalaman, kalian melamar. Dan kalau kalian misalnya diterima lamarannya, kalian interview, setelah lulus misalnya kalian buat dokumen ya. Jadi buat dokumen itu perlu waktu yang lumayan panjang, karena kerja di kapal pesiar itu banyak dokumennya ya guys, seperti Seaman Book, BST, visa, paspor, terus apa lagi ya, itu aja sih yang gue rasa ya. Dan kalian perlu juga tes kesehatan ya, dan kalian harus jaga kesehatan sebelum kalian kerja kapal pesiar. Pastikan kalian sehat, seperti itu ya. Dan itu memerlukan mungkin hampir 4 bulanan untuk mengurus dokumen ya, karena bertahap. Ini selesai, habis ini selesai, setelah ini seperti itu ya. Dan setelah itu yang pertama ya, sebelum kalian kerja kapal pesiar itu perlu perjuangan banget. Jadi kalian tetap semangat saja. Setelah itu pas kalian di bandara juga, apalagi kalian belum pernah masuk ke dalam bandara sebelumnya, Upaoye sudah buat videonya bagaimana caranya masuk ke bandara, bagaimana caranya kalian naik pesawat. Jadi seperti itu. Yang penting kuncinya adalah tenang ya. Jadi tidak mudah ya guys, untuk sampai di kapal pesiar pun tidak mudah, perlu lika-liku yang harus kita lalui. Jadi kalian yang pengen kerja ke kapal pesiar tetap semangat, semua orang merasakan itu. Jadi kerja di kapal pesiar itu tidak seinstan mie sedap ya guys. Nah, setelah kalian di bandara itu ya, kalian harus melewati gate inilah, gate itulah, kalian transit ke sini ke situ. Semoga kalian ya gate-nya sampai selamat dengan tujuan, dan kalian penerbangannya lancar-lancar saja semoga ya. Karena kalau kalian ada masalah misalnya penerbangan, pastinya itu kalian bakalan stres ya. Maka dari itu kalian itu harus berdoa, atau kalian nonton cara-caranya bagaimana masuk ke bandara, masuk ke pesawat begitu ya. Harus cek jamnya, jangan sampai kalian telat penerbangan, jadi seperti itu. Dan setelah itu kalian di kapal pesiar ya, ini penentuan banget ya guys. Ketika kalian di kapal pesiar, pastinya itu situasinya berbeda dengan di rumah. Di kapal pesiar itu 100% berbeda. Kalau di kapalnya Upaoye itu tanpa libur, kalian setiap hari kerja. Dan kerjanya itu untuk di bulan pertama itu ya kalian pasti stres total. Semua orang merasakan itu, semua orang. Upaoye juga stres di kontrak pertama, di bulan pertama, kedua, dan sampai bulan ketiga kalau nggak salah sempat sedikit stres ya. Bulan pertama itu paling stres banget karena tidak tahu situasi, jalannya bingung, dan banyaklah hal yang Upaoye belum tahu. Dan sebelumnya itu Upaoye tidak menonton video di YouTube ya, jadi cuma bermodal nekat saja, tidak tahu situasi kapal pesiar itu kayak gimana, cuma tahunya di luar saja. Oh, kapal pesiar lewat itu ya, situasi di dalam itu nggak tahu. Jadi Upaoye itu tidak mencari situasi di dalam kapal pesiar itu sebelum Upaoye ke kapal pesiar, jadi stres total banget.
Dan di sini Upawi membuat konten kapal pesiar biar kalian tuh tahu situasi di kapal pesiar itu kayak gimana ya. Dan di kapal pesiar itu ya orangnya nggak semua baik, pasti ada saja yang orang-orang yang maksudnya dalam artian ya kayak sedikit malas seperti itu ya. Jadi kerjaan mereka kalian disuruh ngerjain jadi seperti itu. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar juga tahu kerjaan kalian itu apa saja. Misalnya kalau kalian udah selesai baru bantu, jadi seperti itu ya. Sebenarnya kalau di kapal pesiar itu kerjasama itu ya harus, tapi kerjaan kita itu harus beres dulu, amankan diri sendiri dulu. Jangan kalian belum selesai kalian bantu orang lain, itu sama dengan bunuh diri ya. Jadi kalian harus tahu itu ya untuk kerja di kapal pesiar. Karena di kapal pesiar itu ya guys, kalian itu kerja keras. Misalnya contohnya di dapur ya, kalian kerja keras ya gajinya segitu doang. Yang penting kalau di dapur itu aman-aman saja dan bos itu suka dengan kalian. Kalau di housekeeping ya harus kerja keras ya, karena semakin banyak punya tamu ya semakin banyak cuannya, dan tergantung juga tamunya. Jadi seperti itu ya. Lanjut lagi ya, di kontrak pertama itu benar-benar stres banget ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar bisa melewati di kontrak pertama itu. Kalau kontrak pertama itu kalian bisa lewati, kontrak selanjutnya, kedua dan ketiga, keempat itu pastinya kalian bakalan aman-aman saja. Kalian itu bakalan santai ya. Karena di kontrak pertama itu benar-benar kalian itu mengeluarkan tenaga dan biaya. Dan untuk kontrak kedua itu ya yang dikeluarkan cuma paling biaya dokumen doang. Untuk tiket kan udah dibayarin sama company ya. Tergantung posisi juga, kalau posisinya udah dapat gaji gratuity ya bayar sendiri. Tapi kalau masih posisi belum dapat gratuity ya kalian dibayarin oleh company-nya. Jadi cuma ngurus dokumen saja sebenarnya ya. Jadi untuk kontrak kedua, ketiga, keempat, kalau kalian posisinya masih sama ya kalian cuma mengurus dokumen saja. Dokumen mana yang expired atau masa berlakunya udah hampir selesai, jadi seperti itu ya, kalian harus perpanjang. Nah di sini tips ya, kalau di Royal Caribbean itu ya guys, kalian itu harus memperpanjang dokumen kalian sebelum kalian join, dan itu harus berlaku 3 bulan lebih plus kontrak kalian. Dalam artian, misalnya kontrak kalian itu 8 bulan dan harus isi plus 3 bulan. Nah, itu artinya 11 bulan ya, 8 tambah 3 yaitu 11 bulan. Jadi dokumen kalian itu berlaku 11 bulan sejak kalian berangkat. Jangan kalian itu dokumen kalian itu misalnya kurang dari 2 bulan, itu biasanya sih tanda tanya ya. Atau kalian dokumennya itu kurang dari 8 bulan, misalnya masa berlakunya lagi 6 bulan harus diperpanjang, sedangkan kontrak kalian itu 8 bulan, itu artinya kurang lagi 2 bulan misalnya Simon Book kalian atau BST kalian, ya kalian pasti bakalan dipulangin di hari itu juga. Misalnya kalian sudah sampai di tempat tujuan kalian di kapal pesiar, misalnya belum naik kapal pesiar, kalian bisa saja dipulangin, karena itu ada kasusnya. Sebelumnya Upawi melihat orang yang dipulangkan di hari itu belum masuk ke kapal pesiar karena dokumennya itu ya guys, dokumennya itu ya karena expirednya itu kurang dari kontraknya. Yang tadi Upawi bilang itu seharusnya dia kontraknya 8 bulan dan dokumennya berlaku 6 bulan lagi, udah harus diperpanjang. Jadi seperti itu ya untuk masalah dokumennya, untuk memperpanjangnya. Jadi begitu aturannya terakhir yang Upawi tahu di Royal Caribbean. Dan juga kontrak pertama itu kalian harus benar-benar jaga nama baik kalian ya, agar kalian kontrak selanjutnya tuh aman-aman saja. Jadi itu saja untuk video kali ini ya guys, tidak terlalu panjang, sedikit sharing saja untuk masalah kontrak pertama, yaitu kontrak pertama adalah kontrak penentuan buat kalian apakah kontrak selanjutnya itu kalian lanjut atau tidak. Jadi kontrak pertama harus kalian lalui dulu dengan baik, kontrak selanjutnya itu pasti bakalan baik-baik saja, dan semua itu perlu perjuangan, tidak seinstan mie sedap. Bye bye.